Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami perkenalkan fasilitator kami yaitu Bapak Teguh Aprianto. Kemudian untuk pengajar praktek kami yaitu Ibu Diah Ekasari Wulaningrum. Anggota kelompok kami yaitu kelompok 3. Yang pertama adalah Ibu Anis Purnamawati, kemudian yang kedua Anita Nurhidayati, yang ketiga Ibu Azalia Rahmahani Alifka, yang keempat Ibu Erisa Meitasari. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang menerapkan berbagai strategi untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan kebutuhan murid untuk meningkatkan potensi dirinya. Penerapan diferensiasi pembelajaran. 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi materi maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar adalah kemampuan awal atau kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. 2. Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki sesuatu. 3. Profil belajar murid merupakan pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, budaya, latar belakang, gaya belajar, dan lain-lain. Strategi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten, yaitu materi apa yang akan kita ajarkan pada murid. 2. Diferensiasi proses, bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari, prosesnya apakah mandiri atau kelompok. 3. Diferensiasi produk. Dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan pada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, audio, visual, dan lain-lain. Skenario pembelajaran SD. Menjawab pertanyaan skenario pembelajaran. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah 1. Kesiapan belajar. Pak Dermawan mengelompokkan siswa yang memiliki tingkat kemampuan membaca yang berbeda. 2. Minat belajar. Siswa memiliki minat yang berbeda-beda seperti menyukai komik, poster, dan video. 3. Profil belajar. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda yaitu visual dan auditory. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Kedua, Pak Dermawan mencari tahu pengetahuan dan kemampuan awal yang dimiliki murid tentang materi yang terkait lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Yang ketiga,
Pak Dermawan merencanakan pembelajaran dan mempersiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Keempat, Pak Dermawan membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Pak Dermawan menggunakan sumber belajar yang berbeda sesuai kebutuhan siswa, seperti poster diagram, buku bacaan, artikel, video, komik sains, dan kartu pertanyaan. 2. Diferensiasi proses. Pak Dermawan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca, mempersiapkan berbagai variasi kegiatan lengkap beserta instruksinya, menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan sesuai tingkat kebutuhan siswa, memberikan variasi waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, membuat catatan-catatan selama pembelajaran, dan memantau aktivitas diskusi. 3. Diferensiasi produk. Pak Dermawan memberikan tugas dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai kemampuan siswa seperti diagram alur sederhana, cerita narasi, dan cerita kreatif. Menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, jawabannya adalah yang pertama, pra-assessment, yaitu mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya. Yang kedua ada asesmen formatif. Yang pertama mengobservasi dan memantau pemahaman murid, melakukan penilaian proses selama pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, penilaian produk akhir. Penilaian berjenjang dengan menyesuaikan terhadap kemampuan murid maupun penilaian berjenjang. Kegiatan dalam penilaian berjenjang yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, Pak Dermawan menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Kegiatan yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, Pak Dermawan meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kegiatan yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, Pak Dermawan meminta mereka untuk membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.